Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang responsi analisis makanan ikan, yaitu ikan swangi. Di sini kita akan menghitung kebiasaan makan ikan swangi. Nah, saya memakai ikan swangi yang betina untuk contoh. Nah, ini betina 1, betina 2, dan betina 3 adalah nomor ikan. Kita bisa lihat di tabel, ada yang makanan ikan mikroskopis dan ada yang makroskopis. Untuk melihatnya, kita lihat di betina 1 ada 3, di betina 2 Bacillararia ada 2, dan di betina 3 ada 3. Kemudian kita jumlahkan volumenya. Untuk mencari nilai persentase volume makanan dengan menghitung jumlah volume total dibagi dengan jumlah volume keseluruhan dari volume total, kemudian dikalikan 100. Hasilnya di sini. Kemudian untuk mencari nilai persen frekuensi kejadian sama dengan frekuensi kejadian dibagi dengan jumlah frekuensi kejadian. Di sini ada 3 kejadian, kemudian jumlah frekuensinya ada 3 dikali 100. Untuk mencari IP persen, kita menggunakan ini kan dikali dulu FI dikali UI. Untuk mencari IP persen, FI dikali UI, ini hasilnya dibagi dengan jumlah FI dikali UI dikali 100. Untuk mencari PIB sama dengan persentase volume makanan dibagi dengan jumlah keseluruhan persentase volume makanan dikali 100. Nah, di sini luas relung makanannya dilihat dari IP. Jadi di sini tidak ada makanan utama karena tidak ada yang melebihi 40%. Nah, makanan pelengkap berupa potongan ikan, ada udang dan potongan udang. Untuk mencari luas relung, yaitu 1 dibagi dengan jumlah PIB yang sudah dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Kemudian sama dengan ini. Nah, untuk mencari BA itu sama dengan PIB dikurangi 1 per N dikurangi 1. N-nya ada 14 dikurangi 1 sama dengan ini. Nah, jika luas relung kecil maka tidak beragam dan selektif. Nah, untuk mencari jika hasilnya ini mendekati 0, maka luas relung itu sempit dan selektif. Kemudian untuk mencari tumpang tindih, kita cari organisme dan makanan yang sama di antara betina dan jantan. Kemudian kita data PIJ-nya, kemudian PIJ kuadrat, PIB kuadratnya. Kemudian kita kalikan PIJ dengan PIB. Ini kita jumlahkan, ini juga dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Nah, untuk mencari nilai tumpang tindihnya, 2 dikali dengan jumlah PIJ dikali PIB tadi, kemudian dibagi dengan PIJ kuadrat ditambah jumlah PIB kuadrat. Nah, ini hasilnya. Jika hasilnya kurang dari 1, maka kompetisi mencari makannya rendah. Untuk mencari panjang usus relatif, kita data dulu panjang totalnya, volumenya, kemudian panjang ususnya. Nah, untuk mencari panjang usus relatif, yaitu panjang usus dibagi dengan panjang total tubuh. Ini totalnya dan ini rata-ratanya. Jika rata-rata kurang dari 1, maka ikan ini makan secara karnivora. Nah, untuk mencari hubungan volume makan dan panjang tubuh itu dengan regresi di kalkulator. Untuk X-nya kita menggunakan panjang total dan untuk Y-nya kita menggunakan volume. Setelah itu kita dapatkan A, B, dan R kuadrat. Kemudian kita persamakan FM sama dengan min 16,1529 plus 0,1326 panjang total. Nah, setiap pertambahan panjang tubuh sebesar 1 satuan volume akan bertambah sebesar 0,1326. Nah, untuk indeks isi lambung kita data dulu bobotnya, kemudian volume organismenya. Nah, untuk mencari ISC, yaitu volume organisme dibagi dengan bobot tubuh.
Nah, kemudian dikali 100. Kemudian kita cari rata-ratanya. Bobot organisme akan mengurangi bobot ikan sebesar 3,4679%. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf.